Di sisi lain kita berobat dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Alaikum bisyifa'ain al-asr wal Quran. Menetapilah kalian dengan dua obat, dua syifa, dua penyembuh. Ya. Apa itu al-asl? Madu murni, wal Quran dan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini juga bisa menjadi penyembuh untuk lahiriah kita dan batiniah kita, fisik dan non fisik. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri meyakinkan kepada hambanya, wabil khusus pengikut kitab Al-Quran umat Rasulullah SAW dalam surah Al-Isra ayat ke-82, min ba'di a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan kami menurunkan, minal Qur'ani, dari Al-Quran, apa ma perkara, huwa yang adapun ma itu syifa, penyembuh, wa rahmatun dan kasih sayang, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya. Ya. Jadi kita bisa mengobati diri kita dari berbagai macam penyakit dengan Al-Quran, baik secara langsung juga boleh. Kalau kita menyerahkan ke ahlinya terlebih dahulu juga diperbolehkan, karena suatu saat Rasulullah sempat ketika didatangi oleh para sahabat, dan ada salah satu sahabat yang mendalami ilmu kedokteran, lala swab, namanya Haris. Setelah Haris pulang dari belajar, ketika ada para sahabat yang mau berobat, ditunjukkan kepada Haris spesialisnya, ahlinya. Ya. Nah, jadi boleh. Yang penting ahlinya dalam hal ini adalah dokter spesialis. Ya. Tapi boleh juga kalau kita langsung ke Al-Quran, karena di zaman para sahabat sempat ada sekelompok sahabat yang berdakwah ke luar Madinah, mendatangi sekelompok suku, ingin mendakwahi. Ternyata di saat itu sempat tidak diterima dengan baik. Ya, kasarannya diusir dengan halus. Ya, kami tidak memerlukan kalian, silakan kalian pergi dari tempat ini. Dan lama kemudian kepala sukunya terjangkit atau tergigit kalajengking Arab. Sangat ganas racunnya, penyebaran racunnya begitu cepat. Jadi kepala suku ini tidak memerlukan waktu yang lama, cuma beberapa menit sudah seperti kondisi sakaratul maut, sekarat sudah. Maka dokter-dokter yang ada di suku tersebut dikumpulkan guna menyembuhkan kepala sukunya. Ternyata tidak ada yang mujarab, tidak ada yang punya efek positif, tidak berpengaruh sama sekali obat dari para dokter yang ada di saat itu. Maka mereka teringat, tadi ada sekelompok orang-orang yang kelihatannya baik-baik, istilah kita wajah-wajahnya wajah-wajah orang-orang soleh. Ya. Coba kita cari, barangkali di antara mereka ada yang mampu menyembuhkan kepala suku kita. Dikejarlah rombongan sahabat ini. Setelah ketemu, wahai jamaah, mohon maaf, kami tadi tidak menerima kalian dengan baik, bahkan kami mengusir kalian. Tapi kami sangat memohon bantuan kalian. Kami harap kalian berbaik hati. Kepala suku kami tersengat kalajengking. Semua dokter mengobatinya, tidak ada yang mampu. Barangkali di antara kalian ada yang mampu menyembuhkan kepala suku kami. Nanti kami memberikan imbalan, ya, beberapa ekor kambing. Ternyata di kalangan sahabat ada yang memberanikan diri untuk angkat tangan. Ana, insya Allah, biiznillah,
saya, insya Allah dengan izin Allah. Nah, jadi ini salah satu adab bagi penyembuh, bagi peruqyah, ya. Jangan, ya, termasuk dokter juga, ya. Jangan sampai, ya, menghilangkan izin Allah. Melihat penyakit remeh, oh beres, nanti pasti sembuh. Lupa sama Allah. Ini sekalipun remeh sebenarnya kalau dia bilang biiznillah dengan mudah, dengan cepat sembuh, tapi gara-gara dia dengan penuh kesombongan, sekalipun remeh bisa tidak sembuh-sembuh. Hati-hati, ya. Makanya ini para sahabat memang dididik oleh Rasulullah akhlak dengan sesama manusia, apalagi akhlak adab dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Angkat tanganlah salah satunya, insya Allah dengan izin Allah. Maka sekelompok para sahabat mendatangi suku, kondisi kepala sukunya sudah hampir sakaratul maut, ya. Ternyata, ya, ditunjukkan mana lukanya, ini dipegang, dibacakan Ummul Kitab, surah pertama dari Al-Quran, surah Al-Fatihah. Dalam setiap tafsir, hampir semua tafsir menerangkan bahwa Al-Fatihah salah satu namanya adalah Asy-Syifa. Apa artinya? Ada yang mengartikan obat, ada yang mengartikan penyembuh. Tapi mohon maaf, istilah penyembuh ini jauh lebih tepat. Kenapa? Karena kalau pakai istilah obat, khawatirnya seperti kebiasaan manusia, ya, pakai mengkonsumsi obat kadang sembuh, tapi tidak sedikit juga yang habis mengkonsumsi obat makin parah. Nah, ini ya, dalam artian tidak cocok. Tapi kalau Al-Quran penyembuh, barang siapa yang berwasilah berobat dengan Al-Quran pasti sembuh. Kok ada yang tidak sembuh? Dilihat dulu peruqyahnya, ustadz sungguhan atau ustadz gadungan. Nah, sementara nih, kalau ustadznya betul-betul aja, mungkin pasiennya, ya, masih banyak kesyirikan-syirikan yang dilakukan, atau masih bergelimpangan dosa dan dia belum taubat, inilah penghalangnya. Tapi yang jelas Al-Qur'annya pasti menyembuhkan, ya. Nah, makanya di sini perlu, ya, kita yakin, ya, bahwa berobat dengan Al-Qur'an luar biasa, pasti sembuh.